Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada sore hari ini terkait tentang umur kita adalah modal kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba dari hadapan Tuhannya nanti pada hari kiamat hingga akan ditanya tentang 4 hal. Dalam satu redaksi, hatta yus'alu an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya apa yang sudah ia perbuat dengannya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia belanjakan. Wa an jismihi fi ma ablahu, tentang fisiknya, jasmaninya, untuk apa ia habiskan atau ia gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis itu memberikan sebuah faedah yang ingin kita ambil, yaitu bahwasanya salah satu di antara yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada para hambanya adalah tentang usianya. Usia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika dulu di kehidupan dunianya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini menjelaskan kepada kita bahwa usia kita, umur kita itu adalah modal utama kita. Tinggal bagaimana kita ini mengisi umur kita dengan sebaik mungkin. Begitu pula di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, ni'matani maghbunun katsirun fihima annas, 2 kenikmatan di mana kebanyakan manusia itu adalah tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Artinya apa? Dengan 2 nikmat tersebut dia itu tidak mampu menggunakan dengan sebaik mungkin. Dia hanya bisa menikmatinya namun tidak bisa mengisinya dengan sebaik mungkin sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam. 2 nikmat itu tiada lain adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi al-faragh adalah waktu luang, itu adalah bagian dari sebuah kenikmatan yang kebanyakan dari kita itu adalah tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimankumullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan mukmin dituntut untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik dalam urusan duniawi kita apalagi dalam urusan akhirat kita. Karena kehidupan dunia hanya kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Sehingga di samping kita menikmati urusan duniawi kita, namun jangan pernah kita melalaikan dan melupakan kehidupan akhirat kita. Karena di sanalah hakikatnya dari suatu kehidupan. Nikmat atau sengsaranya itu adalah hakikatnya adalah di kehidupan akhirat kelak. Ketika kita menyanyiakan modal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka hakikatnya kita telah menyanyiakan kehidupan kelak kita. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita semuanya melalui firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dan menceritakan bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman kelak nanti di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36 dan 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina kafaru fi nari jahannam la yuqda 'alaikum fayamutu wa la yukhaffaf 'ankum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, mereka itu berada di dalam neraka jahanam. Tidaklah mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mati. Artinya apa? Mereka itu disiksa oleh Allah di dalam neraka namun tidak akan pernah mengalami kematian. Terus mereka dalam siksaan. Wala yukhaffaf ankum min adzabiha, dan tidak pula mereka itu diringankan dari siksanya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Qala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka berteriak-teriak memanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami bisa beramal sebagai ganti dari amal kita terdahulu. Mereka ma'asyiral muslimin ketika sudah merasakan, sudah ya pada kondisi di mana mereka itu hakul yakin, merasakan benar-benar tentang yang namanya neraka dan siksanya, maka mereka sadar mereka ingin kembali ke dunia, ingin dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sesaat. Untuk apa? Untuk yaitu beramal soleh sebagai ganti dari amal-amal mereka terdahulu. Namun apa yang terjadi? Keinginan mereka itu tidaklah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan modal mereka dulu di dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami telah memberikan umur yang cukup untuk merenung bagi orang-orang yang mau merenung? Tidakkah ya kami telah memberikan usia yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Usia ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, walaupun kelihatannya itu adalah pendek, sekitar 60 sampai 70 tahun, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallukum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali yang melampaui dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umur yang antara 60 sampai 70 tahun itu sangatlah pendek dibandingkan dengan umur atau usia umat-umat terdahulu. Namun itu sebenarnya kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, maka itu sudah cukup untuk bekal menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi kelak nanti ketika di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Maka itu modalnya adalah 60 sampai 70 tahun ketika kita hidup di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup ya untuk berpikir, untuk merenung ya. Fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan maka apa? Maka di situ ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada mereka bahwasanya Allah juga telah memberikan peringatan berupa yaitu para nabi dan rasul. Allah juga sudah memberikan peringatan berupa berkurangnya nikmat ya yang ada pada fisik mereka, untuk mengingatkan mereka bahwasanya kehidupan dunia itu tidak ada yang kekal dan abadi. Justru kehidupan yang kekal dan abadi adalah ketika kelak nanti di akhirat. Sehingga Pak waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menganiaya diri mereka sehingga mereka tidak mau berbekal diri dengan keimanan dan amal soleh menghadapi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan dari ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasanya ketika
seseorang itu tidak memanfaatkan modal utamanya berupa waktu dan usianya untuk keimanan dan amal soleh, maka dia pasti akan menyesal kelak nanti di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan mukmin, selagi masih dikasih kesempatan oleh Allah, sesempit apapun kesempatan tersebut, maka isilah dengan hal-hal yang positif, terkhusus adalah untuk bekal di kehidupan akhirat kita kelak. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.